Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Cerita ini tak lain Mimin dapatkan dari kumpulan buku cerita kisah horor atau kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berjudul Jalan Barang Hantu. Mari kita mulai ceritanya. Kenalkan, nama gua Denny Zen. Ini cerita pengalaman yang gua alamin menurut gue itu absurd. Jadi ceritanya begini. Hari Minggu, waktu itu gua pulang dari gereja jam 7 malam. Gua langsung balik ke rumah. Gara-gara kecapean, gue langsung tidur. Nah, gue kebangun gara-gara kelaparan kira-kira jam 11.20 malam. Ya udah, gue keluar rumah mau beli nasi goreng di depan jalan. Gue jalan sendiri tanpa siapa-siapa, tanpa motor tercinta, hanya bermodalkan duit 12.000. Gue jalan terus, kondisi dalam keadaan gelap di samping kali. Emang di daerah itu masih banyak area pesawahan. Jalan udah diaspal, tapi rusak lagi dan gelap. Ada beberapa kuburan asli orang situ, jembatan dan sungai. Sekali lagi, selama perjalanan nggak ada sama sekali lampu untuk penerangan jalan. Hanya ada lampu dari rumah penduduk, itu pun penduduknya jarang-jarang. Gue udah biasa sih, jadi ya cuek aja. Nah, singkat cerita, gue sampai di tukang nasi goreng. Pesan nasi goreng spesial sama empingnya, pas 12.000. Selesai makan, gue langsung balik. Nah, pas di jalan menuju rumah, gue lihat di gubuk warung gitu ada perempuan memakai daster putih. Rambutnya panjang, gue sih cuek aja. Gue pikir itu mbak-mbak warung. Pas gue tegur, dia malah samperin gue. Beginilah percakapan gue sama dia. "Misi mbak, lagi sibuk ya?" Gue nanya gini, soalnya gue lihat dia lagi nyuci piring gitu. Atau lagi ngapain gitu, gak jelas deh pokoknya. Keceplosan kali gue ngomong kayak gitu. Mbaknya ngomong, Iya mas, sambil nyamperin gua. "Mbak mau kemana?" mau ke depan mas. "Oh, ya udah mbak, malam-malam gini ngapain di situ? Kan warungnya udah tutup." Nggak ngapa-ngapain kok Den, jalan-jalan aja. Gua heran, tiba-tiba dia panggil gua Den. Maksudnya apa nih? Hahaha, ada-ada aja nih si mbak sambil neplok kaki karena banyak nyamuk. Nah, waktu itu gua baru sadar kalau kaki si mbak itu nggak napak ke tanah. Jadi telapak kaki dia sejajar di mata kaki gua. Hihihihi. Tiba-tiba dia ketawa begitu. "Kenapa tuh mbak?" Sambil deg-degan dan keringetan, tapi mencoba tetap tenang. Kenapa? Apanya Den? "Mbak, maaf ya mbak, kita ini berbeda. Saya manusia, sedangkan mbak setan. Tidak baik kalau jalan berbarengan seperti ini. Sebaiknya mbak pulang ke tempat asal mbak. Ingat mbak, terang dan gelap tak bisa menyatu. Mbak dan saya tidak bisa berteman. Sumpah, gua ngomong kayak gini asal nyeplos doang, saking takutnya." Aden, bantu saya Den. "Bantu apa mbak?" Bantu saya mencari pacar saya Den. "Dia masih hidup mbak?" Iya Den, dia mengkhianati saya Den. "Sok, mbak, tadi kan saya udah ngomong, terang dan gelap takkan bisa menyatu. Jadi saya mohon ikhlaskan semua kejadian kayak gitu mbak. Saya yakin mbak akan tenang jika mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Percaya deh sama omongan gua, ya mbak." Mbaknya pun diam tak ada kata. "Gimana mbak? Saya di pertigaan itu harus belok kanan. Mbak mau kemana?" Saya lurus aja Den. "Oke mbak, ingat kata-kata saya yang tadi ya mbak. Padahal kalau lurus itu arah ke sawah, kalau ke kanan rumah gua." What the fuck? Gua jalan bareng setan. Anjir. Langsung aja gua lari sampai rumah. Sampai di rumah teriak-teriak, "Mak, bukan pintu mak. Mak, bukain dong cepet mak." Mak gua bingung. Gua bilang aja, "Gak ada apa-apa mak. Nanti mak gua bisa parno kalau lewat situ." "Sorry, gua gak sempat foto. Gak bawa kamera, gak bawa handphone. Lagi pula gelap banget. Beneran, ini gua alami kemarin malam, tahun 2017. Sampai sekarang gua nulis ini, gua masih kebayang muka tuh hantu. Mukanya kayak pembantu gitu, nggak pucat-pucat amat, seperti muka kecapean lah. Logat bahasa Jawa sangat halus. Kata Den, ya dia ucapkan itu masih inget banget.
Dengan mengalami hal kayak gitu, gue baru sadar tak ada batas ruang waktu untuk kita bertemu dan berjumpa dengan roh halus. Niat mereka baik, jadi kalau bertemu, ladenilah, tanggapi mereka, jangan kabur. Karena itu akan membuat dia penasaran dan mengejar. Dan hal yang paling penting, sawah. Yang biasa waktu gue kecil, tempat main layangan, kini menjadi tempat dia. Gue yakin di situ juga ada teman-teman yang lainnya dia. Sekali lagi, ini beneran, sumpah, gue nggak bohong. Kalau pengen tahu lokasi kejadiannya, kalau mau ngecek langsung nih, Jalan Haji Jiun, Kampung Perigi Lama, dari sektor 9 ke Bintaro arah British School, ketemu pom bensin, ada belokan, jalannya turunan, lokasi Simba gubuk warung itu deket jembatan. Jembatannya nggak ada pegangannya, tepatnya di belakang Villa Bintaro Regency Blok A. Itulah cerita yang pernah gue alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.